Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leksa Medas, bertemu lagi dengan saya Virgian India Rukmana dari SMPN 2 Solokanjo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan esai yang sudah saya buat dari artikel yang saya beri judul Ayo Lawan Bully. Selamat menyaksikan. Apa itu bullying? Bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang, yang dilakukan oleh satu kelompok pada satu individu tertentu. Bullying biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. Biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa lebih terhormat untuk menindas pihak lain untuk memperoleh keuntungan. Bullying dapat terjadi di mana saja, seperti di keluarga, masyarakat, dan sekolah yang merupakan pusat pendidikan. Kata bullying berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu dari kata bull yang berarti banteng yang senang menyeruduk ke sana kemari. Bullying biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. Biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa lebih terhormat untuk menindas pihak lain untuk memperoleh keuntungan. Bullying dapat terjadi di mana saja, seperti di keluarga, masyarakat, dan sekolah yang merupakan pusat pendidikan. Kata bullying berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu dari kata bull yang berarti banteng yang senang menyeruduk ke sana kemari. Istilah ini akhirnya diambil untuk menguraikan suatu tindakan destruktif. Dalam bahasa Indonesia, secara etimologi, kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Istilah bullying dalam bahasa Indonesia bisa menggunakan menyekat, berasal dari kata sakat, dan pelakunya bully disebut penyekat. Menyekat berarti mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Bullying dapat berupa verbal dan non-verbal. Bullying verbal biasanya berupa cacian dan umpatan kebencian. Bullying non-verbal biasanya merupakan kekerasan fisik. Bullying dilakukan dengan dasar kesenangan semata. Berikut bentuk-bentuk bullying. Yang pertama, pelecehan verbal. Bentuk bullying pertama adalah pelecehan verbal. Bullying ini berupa tindakan menghina, mencela, mengancam, atau melecehkan secara verbal korban dengan kata-kata yang merendahkan dan menyakitkan. Yang kedua, pelecehan fisik. Bentuk bullying kedua adalah pelecehan fisik. Bullying ini berupa melakukan tindakan kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, menjambak rambut, atau menganiaya secara fisik korban. Bentuk bullying ketiga adalah pelecehan sosial. Bullying ini berupa tindakan mengecualikan, mengucilkan, mengisolasi, atau menyebarkan gosip dan fitnah tentang korban. Pelaku juga bisa memanfaatkan media sosial atau teknologi untuk menyebarkan pesan negatif tentang korban. Bentuk bullying keempat adalah pelecehan emosional. Bullying ini menyebabkan stres, kecemasan, atau ketakutan pada korban melalui ancaman, intimidasi, atau penghinaan. Ini bisa mencakup mengancam untuk melukai korban atau mengancam keselamatan mereka. Dampak negatif bullying. Yang ke-1, munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan, dan masalah tidur. Masalah ini mungkin akan terbawa hingga dewasa. Dari hasil penelitian longitudinal di Inggris selama 5 dekade menyebutkan bahwa korban bully pada masa kanak-kanak akan meningkat tekanan psikologisnya pada usia 23 tahun dan 50 tahun. Korban bullying memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi, kecemasan kronis, dan memiliki kecenderungan bunuh diri jika dibandingkan dengan teman sebayanya yang bukan merupakan korban bullying. Korban bullying pada masa kanak-kanak memiliki kemampuan hubungan sosial yang rendah, kesulitan ekonomi, dan rendah dalam penerimaan hidup yang berkualitas pada usia 50 tahun. Yang kedua, keluhan kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan ketegangan otot. Yang ketiga, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah.
Yang keempat, penurunan semangat belajar dan prestasi akademis. Yang kelima, dalam kasus yang cukup langka, korban bullying mungkin akan menunjukkan sifat kekerasan. Di samping dampak negatifnya, bullying juga dapat mendorong munculnya berbagai perkembangan positif bagi korban bullying. Korban bullying cenderung akan lebih kuat dan tegar dalam menghadapi suatu masalah. Kedua, termotivasi untuk menunjukkan potensi mereka agar tidak lagi direndahkan. Yang ketiga, terdorong untuk berintrospeksi diri. Tak hanya korban bullying, pelaku bullying juga dapat terkena dampaknya. Menurut riset, saat menginjak usia dewasa, pelaku bullying memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk yang satu, berperilaku kasar atau abusif. Yang kedua, melakukan kriminalitas. Yang ketiga, terlibat dalam vandalisme. Yang keempat, menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol. Yang kelima, terlibat dalam pergaulan bebas. Berikut salah satu contoh bullying yang terjadi di 2023. 8 siswa SMA di Karanganyar merundung sejak 2022. Pada bulan Januari 2023, salah satu orang tua murid melaporkan 8 siswi sekolah menengah atas di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pasalnya, 8 siswi tersebut diduga merundung anaknya sejak tahun 2022. Menurut polisi, korban yang merupakan siswi kelas 2 SMA berasal SSR 16 itu diduga dirundung secara verbal dan non-verbal berisi cacian, hinaan, dan sejumlah tindakan kekerasan lainnya. Akibat perundungan tersebut, SSR mengalami gangguan kesehatan mental hingga harus didampingi psikiater untuk proses penyembuhannya karena trauma untuk sekolah. Sayangnya, upaya penyembuhan korban justru terhalang dugaan intimidasi dari guru di sekolahnya yang meminta agar masalah itu tidak dibawa ke ranah hukum. Bahkan, korban diminta mencabut laporannya dengan dalih agar sekolah tidak ikut terlibat. Berikut beberapa cara mengatasi bullying di sekolah. Yang satu, pendidik membuat program pencegahan bullying dan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, membangun diskusi dan ceramah tentang mengatasi aksi tertentu.